Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fundamental concept of hormone. Di sini ada anggota kelompok kami, kan saya, Ali Zain Satria Prakosa, dan Muhammad Arasya Syarif. Oke, yang akan kami presentasikan, yang pertama, what's the hormone? Di sini kita menjelaskan apa itu hormon, kemudian sejarah singkat tentang hormon, kemudian hormone secretion mechanism, yaitu mekanisme sekresi pada hormon, kemudian hormone classification, ada klasifikasi hormon, yaitu berdasarkan struktur kimianya. Uh, Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ali. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Yang pertama itu ada definisi dari hormon. Hormon adalah suatu zat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus, didistribusikan melalui aliran darah dalam jumlah sedikit dan dapat menghambat atau merangsang aktivitas fungsional dari target organ atau jaringan. Hormon-hormon yang mempengaruhi proses reproduksi terutama berasal dari hipotalamus, hipofisis, gonad, dan juga plasenta dan uterus. Boleh dilanjut? Ini ada beberapa contoh-contoh dari hormon. Yang pertama ada hormon yang merangsang seperti adrenalin, dan ada hormon yang menghambat seperti somatostalin. Selanjutnya ada sejarah endokrinologi. Yang pertama, Claude Bernard pada tahun 1850. Claude Bernard melakukan eksperimen kepada hewan-hewan laboratorium. Dia melakukan eksperimen kepada hati dari hewan yang baru saja disembelih, yang sebelumnya tidak diberi makan karbohidrat, dan ternyata hati tersebut dapat menghasilkan glukosa juga. Selanjutnya, dia melakukan eksperimen kepada hewan yang baru saja disembelih dan mengangkat hatinya, dan ternyata pada hewan yang dipuasakan pun terdapat kandungan glukosa pada hati tersebut. Dia selanjutnya merebus hati tersebut di dalam asam, dan ternyata hati tersebut pun juga dapat menghasilkan sebuah glukosa. Dari eksperimen ini, Claudia menyimpulkan bahwa di dalam hati terdapat sebuah kandungan yang dapat menyediakan sebuah alternatif energi atau glukosa yang disebut dengan glikogen. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada penemuan hormon pertama, yakni hormon sekretin pada tahun 1902. William Bayliss dan Ernest Starling mengangkat semua saraf usus halus dan mengambil ekstrak dari dinding usus halus hewan yang terkena asam lambung dan kemudian menyuntikannya ke aliran darah hewan percobaan. Ternyata didapatkan bahwa pankreas tetap menghasilkan zat untuk pencernaan tanpa adanya rangsangan dari saraf atau dari asupan makanan yang didapat. Mereka pun menyimpulkan bahwa zat tersebut dinamakan sekretin, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti secretio, sekresi, dan juga mengenalkan awal dari hormon yang berasal dari kata hormea yang berarti merangsang. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada penemuan insulin pada tahun 1921. Frederick Banting dan Charles Best mengangkat saluran pankreas pada anjing dan kemudian mengambil ekstrak dari pulau Langerhans, ya ini bagian pada pankreas, dan menyuntikannya kepada sebuah anjing. Ternyata didapatkan bahwa anjing tersebut tetap menghasilkan sebuah zat dan dapat menurunkan kadar gula darah pada anjing tersebut, yang ternyata anjing tersebut menderita memiliki kadar gula darah yang tinggi, dan ternyata saat disuntikan oleh zat tersebut, anjing tersebut kadar gula darahnya dapat turun. Mereka pun menyimpulkan bahwa kandungan dari ekstrak tersebut dapat menurunkan kadar gula darah dan menamakan ekstrak tersebut dengan sebutan insulin, yang berasal dari bahasa Latin insula yang berarti pulau, yakni mengacu pada tempat beradanya ekstrak tersebut, yakni pulau Langerhans. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada teori hemostatis pada tahun 1929. Walter Cannon melakukan beberapa eksperimen. Ia mengamati bahwa stimulasi sistem saraf simpatik meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pelepasan glukosa ke dalam darah memungkinkan tubuh bereaksi terhadap sebuah ancaman. Ia juga menggunakan hewan laboratorium seperti kucing dan anjing untuk mempelajari efek hormon adrenalin. Dia menempatkan anjing dan kucing tersebut dalam keadaan bahaya dan mendapatkan bahwa anjing dan kucing tersebut bereaksi dengan sangat cepat atas respon terhadap bahaya tersebut. Boleh dilanjut? Selanjutnya, Cannon menunjukkan bahwa tubuh menggunakan mekanisme umpan balik untuk menjaga parameter ini di dalam batas tertentu. Misalnya, jika suhu tubuh meningkat, tubuh akan berkeringat dan mendinginkan.
Dan jika dalam suhu rendah, tubuh akan menghasilkan keringat dan juga tubuh akan melepas kalor dan menghangatkan tubuh. Berikut ada dari diagram dari contoh umpan balik. Yang pertama itu ada reseptor yang merangsang stimulus ke kontrol pusat dengan mengirimkan bahwa sinyal terdapat penurunan suhu, dan kemudian kontrol pusat mengeluarkan sebuah output berupa mengeluarkan kalor dan menjadikan tubuh lebih hangat. Boleh dilanjut? Selanjutnya, dengan pengamatan-pengamatan ini, Kahneman memperluas konsep Claude-Bernard yang menekankan bahwa stabilitas internal ini bukanlah kondisi statis, melainkan proses dinamis yang melibatkan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan internal dan eksternal. Dia pun mengenalkan istilah bernama homeostasis, yang berarti sesuatu atau sebuah hal yang dapat tetap stabil ataupun konstan dalam situasi yang konstan atau stabil. Boleh dilanjut? Baik, saya Ya, akan melanjutkan. Selanjutnya adalah mekanisme sekresi hormon, dimulai dari pengaturan aktivitas hormon yang bertujuan untuk mempertahankan homeostatis tubuh dan merespons perubahan lingkungan dengan tepat. Produksi dan sekresi hormon harus dikontrol dengan ketat. Di samping adalah gambar di mana sistem fisiologis dari sistem endokrin pada tubuh manusia, baik berkelamin laki-laki dan perempuan. Next slide. Dimulai dari mekanisme umpan balik negatif. Di samping adalah diagram tentang pelepasan hormon CRH dan mekanisme umpan balik negatifnya secara terperinci, yaitu satu, stres. Di sini kami mengambil satu contoh dari tingkat stres. Stres atau ketidakseimbangan menyebabkan hipotalamus akan melepaskan hormon corticotropin releasing hormone atau CRH. Selanjutnya, CRH merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol sejenis glukokortikoid. Dan ketiga, kadar kortisol dalam darah meningkat. Keempat, kadar kortisol yang cukup tinggi memberikan sinyal balik ke hipotalamus untuk menghentikan produksi CRH agar keseimbangan kadar hormon dalam tubuh tetap terjaga. Lebih spesifiknya, hormon CRH bertindak sebagai pemicu awal dalam respon tubuh terhadap stres. Ia diproduksi oleh hipotalamus, sebuah bagian otak yang berperan penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk respons terhadap stres. Selanjutnya, kelenjar adrenal dan kortisol, kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Ketika menerima sinyal dari CRH, kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol. Hormon ini memiliki banyak fungsi, termasuk dengan membantu tubuh mengatasi stres, meningkatkan kadar gula darah, dan menekan peradangan. Selanjutnya, mekanisme umpan balik negatif ini adalah sistem kontrol otomatis yang menjaga keseimbangan dalam tubuh. Ketika kadar kortisol terlalu tinggi, reseptor khusus dalam tubuh akan mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mengurangi produksi CRH sehingga produksi kortisol juga berkurang. Sebaliknya, jika kadar dari kortisol terlalu rendah, produksi dari CRH akan meningkat untuk meningkatkan kadar kortisol. Adapun fungsi dari selanjutnya dulu, next slide dulu. Oke. Selanjutnya masih ada mekanisme umpan balik, yaitu tambahan untuk umpan balik positif, maaf. Di sini terdapat umpan balik konstan dari kelenjar target ke hipotalamus, dimulai dari umpan balik konstan dari kelenjar target ke hipotalamus dan kelenjar pituitari, memastikan bahwa sistem hormon yang terlibat tetap dalam batas yang sesuai. Selanjutnya, umpan balik yang negatif berlangsung ketika hormon yang dilepaskan oleh kelenjar target
mempengaruhi kelenjar pituitari dan atau hipotalamus. Dan untuk umpan balik positif yaitu berlangsung ketika hormon kelenjar target bereaksi balik terhadap kelenjar hipotalamus dan atau kelenjar pituitari untuk meningkatkan pelepasan hormon yang merangsang sekresi hormon kelenjar target. Dan di gambar di samping adalah diagram dari mekanisme sekresi hormon cara umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, baik. Selanjutnya adalah klasifikasi hormon yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan struktur kimia, yang kedua berdasarkan mekanisme kerja dari hormon itu sendiri, dan yang ketiga berdasarkan mekanisme stimulasi kelenjar endokrin. Next slide. Oke. Yang pertama berdasarkan struktur kimia. Hormon yang pertama adalah hormon asam amino yang terdiri dari rantai asam amino yang berukuran pendek atau disebut juga peptida, dan yang berantai panjang disebut protein. Eh, Oke, ciri-cirinya tidak larut dalam lipid sehingga tidak dapat melewati membran sel secara langsung, mengikat reseptor di permukaan membran sel untuk memicu sinyal intraselular dalam mekanisme second messenger, dan second messenger akan mengubah perilaku sel sebagai bentuk dari respon. Sementara hormon hormon peptida dan hormon protein ini terdiri dari beberapa asam amino yang saling terhubung untuk membentuk rantai asam amino. Hormon peptida terdiri dari rantai pendek asam amino seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sedangkan hormon protein adalah polipeptida yang lebih panjang. Kedua jenis ini disintesis seperti protein tubuh lainnya. DNA ditranskripsi menjadi mRNA yang diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Contoh dari hormon peptida meliputi hormon antidiuretik atau disingkat ADH, hormon pituitari yang penting dalam keseimbangan cairan, dan peptida atrium natriuretik atau disingkat ANP yang diproduksi oleh sel-sel jantung dan membantu menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, oke. Di sini terdapat macam reseptor yang juga berperan dalam mekanisme dari hormon. Yang pertama, reseptor yang berkaitan dengan protein G, reseptor yang berkaitan dengan tirosin kinase, dan reseptor yang berkaitan dengan ion channel. Dan berikut ini adalah contoh dari hormon dan dari asam amino yang terdiri dari tadi peptida dan protein. Contohnya glukagon dan insulin. Next slide. Selanjutnya adalah hormon steroid. Komposisi dari hormon steroid ini sendiri adalah berasal dari kolesterol dan memiliki struktur dasar cincin steroid. Hormon utama yang berasal dari lipid adalah steroid ini. Eh, Sebelumnya tolong masih di slide tadi. Hormon steroid berasal dari kolesterol lipid. Misalnya hormon reproduksi testosteron dan estrogen yang diproduksi oleh gonad, testis, dan ovarium adalah hormon steroid. Hormon steroid ini diproduksi oleh kelenjar adrenal
di mana kelenjar adrenal terlibat dalam osmoregulasi dan kortisol yang berperan dalam metabolisme. Selanjutnya, seperti halnya kolesterol, hormon steroid tidak larut dalam air atau biasa disebut dengan hidrofobik dengan BM yang sangat rendah. Eh, Selanjutnya, setelah masuk sel, setiap hormon steroid akan terikat erat atau tetap reversibel dengan protein reseptornya. Ikatan antara reseptor hormon akan mengatur transkripsi DNA pada agen tertentu. Contoh dari hormon steroid adalah testosteron seperti yang saya sebutkan tadi dan juga kortikosteroid. Di testosteron sendiri dihasilkan dalam testis pria, sedangkan kortikosteroid di dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Selanjutnya, Oke, oke. klasifikasi hormon berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, hormon itu dibagi menjadi dua. Mekanismenya itu dibagi dua, yaitu berdasarkan reseptor dari permukaan sel, dan yang kedua reseptor intraseluler. Nah, yang pertama reseptor permukaan sel. Sesuai namanya, reseptor ini terletak di membran plasma sel yang berfungsi untuk menerima sinyal dari molekul ligan yang tidak dapat menembus membran lipid atau disebut lipofobik seperti hormon peptida, neurotransmitter, kemudian ada lagi seperti uh, hormon adrenalin, kemudian insulin. Nah, ini adalah gambar yang dimana dia ini tidak dapat masuk ke permukaan sel, tidak dapat masuk ke inti sel, hanya terbatas di luar sel saja. Nah, ini adalah mekanisme dari reseptor yang tidak dapat ligannya berikatan dengan domain ekstraseluler. Kemudian yang kedua, di gambar yang kedua, ligan ini menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor yang memicu intraseluler, yang memicu aktivasi dari domain intraseluler atau dari protein yang terkait. Itu sinyal reseptor itu diteruskan ke dalam sel melalui protein. Nah, makanya di dalam sel ini menjadi berubah sinyal dari protein atau enzim antara melalui tadi ligan tadi. Nah, kemudian yang terakhir, sel tersebut menghasilkan respon spesifik seperti perubahan metabolisme, ekspresi gen, atau sekresi molekul. Oke, selanjutnya yaitu reseptor intraseluler. Nah, sesuai namanya, intraseluler ini terdapat dalam sel intraseluler. Nah, reseptor ini lipofilik yang atau disebut lipofilik yang dapat larut dalam lemak seperti hormon steroid atau hormon tiroid. Nah, ini adalah ada ilustrasi dari intraseluler. Jadi si ligan sitoplasma atau nukleus. Nah, kemudian ini adalah mekanismenya. Di step pertama itu si ligannya ini masuk ke dalam membran sel. Nah, kemudian ligan itu berikatan dengan reseptornya membentuk kompleks ligan reseptor. Nah, ikatan ini berfungsi merubah konformasi pada reseptor sehingga reseptor itu menjadi aktif. Nah, kemudian reseptor yang awalnya tidak aktifnya itu biasanya menghambat atau mempercepat, atau menghambat atau uh, menghambat menghambat protein ya ini. Nah, terus step selanjutnya yaitu kompleks ligan reseptor masuk ke nukleus dan berikatan dengan DNA.
Nah, pada step ini gen itu diaktifasi atau dihambat. Nah, yang diaktifasi itu biasanya memulai transkripsi atau pembentukan mRNA itu eh, biasanya digunakan untuk mengurangi sintesis pada protein. Nah, oke, selanjutnya berdasarkan klasifikasi hormon berdasarkan mekanisme stimulasi kelenjar endokrin. Nah, yang pertama itu rangsangan humoral. Nah, rangsangan ini yaitu perubahan kadar zat kimia non-hormon dalam darah yang menyebabkan pelepasan atau penghambatan hormon untuk mempertahankan homeostatis. Nah, gampangnya reaksi rangsangan humoral ini itu disebabkan oleh suatu zat atau kondisi yang bukan merupakan hormon. Nah, contohnya ini adalah pengaturan glukosa dalam darah. Misalnya itu pengaturan glukosa dengan hormon insulin. Nah, awalnya itu pankreas mendeteksi kenaikan kadar glukosa, terus melalui sel beta. Nah, kemudian sel betanya itu melepaskan insulin. Nah, itu kan tadi insulin dilepaskan karena disebabkan oleh pankreas gitu. Nah, yang kemudian rangsangan hormonal. Nah, kelenjar endokrin dapat mengeluarkan hormon sebagai respon terhadap keberadaan hormon lain yang diproduksi oleh kelenjar endokrin lain. Nah, berarti hormonal ini kebalikan dari humoral yang dimana pelepasan hormon itu disebabkan oleh pelepasan hormon yang lain. Nah, contohnya di sini tiroid itu mengeluarkan T4 ke dalam aliran darah yang dipicu oleh TSH. Nah, jadi T4 ini disebabkan oleh hormon TSH. Nah, yang terakhir itu rangsangan saraf. Hormon ini dilepaskan sebagai respon dari rangsangan saraf. Nah, misalnya di situasi yang dianggap berbahaya, nah itu neuron simpatik itu mengeluarkan norepinefrin atau epinefrin. Oke, selanjutnya ada video referensi. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihadapi langsung melalui pembuluh darah. Hormon berfungsi untuk mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis, mengatur pertumbuhan, mengatur proses reproduksi, menjaga metabolisme tubuh, dan membentuk tingkah laku. Dalam sistem hormon terdapat berbagai macam kelenjar endokrin. Ada kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan kelamin, testis pada pria dan ovarium pada wanita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelenjar hipofisis merupakan master of glands karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi beberapa bagian, lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Berikut ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Kelenjar kedua adalah tiroid atau gondok. Terletak hormon tiroksin mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium, dan mempengaruhi perkembangan mental. Triodotironin mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Berikutnya, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Selanjutnya, kelenjar timus atau kacangan. Terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin yang berguna untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Kelenjar kelima, adrenal atau anak ginjal. Bagian korteks terletak di daerah atas ginjal dan bagian medula berada di dasar otak besar. Bagian korteks menghasilkan hormon glukokortikoid untuk menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Mineralokortikoid untuk menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Noradrenalin bekerja secara antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Keenam, kelenjar pankreas.
Terletak di sebelah bawah lambung, kelenjar ini menghasilkan hormon. Insulin mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan kelenjar terakhir, gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut, menghasilkan hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Progesteron berperan dalam penebalan dan perbaikan uterus. Sedangkan pada pria terletak di dalam buah zakar, menghasilkan hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Nah, itulah kedua sistem yang bekerja dalam sistem koordinasi tubuh kita. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, ini adalah kesimpulan dari presentasi kami tadi. Itu hormon adalah sistem endokrin yang tersirkulasi dalam tubuh melalui aliran darah. Kemudian hormon berasal dari asam amino atau lipid. Nah, kemudian hormon steroid dan hormon tiroid itu larut dalam lemak. Kemudian semua hormon turun asam amino lainnya larut dalam udara. Kemudian hormon hidrofobik mampu berdifusi melalui membran dan berinteraksi dengan reseptor intraseluler. Kemudian hormon hidrofilik harus berinteraksi dengan reseptor membran sel. Terus hormon dilepaskan setelah stimulasi yang berasal dari zat kimia atau saraf. Kemudian pengaturan pelepasan hormon terutama dicapai melalui umpan balik negatif hormon darah. Kemudian rangsangan hormonal adalah perubahan kadar hormon yang memicu atau menghambat sekresi. Kemudian rangsangan saraf terjadi ketika impuls saraf memicu sekresi atau penghambatan hormon. Oke, kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.